Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, apa yang terjadi pagi ini mengejutkan seluruh negeri. Sebuah kejadian tak masuk akal, yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh para pengamat politik paling senior, mendadak pecah di balik pintu rapat tertutup elit kekuasaan. Dan inilah awal dari krisis besar yang mengguncang jantung pemerintahan. Insiden yang menggemparkan istana. Pagi itu suasana ibu kota masih seperti biasa, padat, sibuk, dan penuh rumor politik. Namun tepat pukul 9.07, suasana yang semula rutin mendadak berubah drastis. Sebuah kabar kilat menyusup dari gedung pemerintahan pusat. Satria Bhirawayudana, mantan presiden fiktif yang selama ini masih memiliki pengaruh besar, dikabarkan tumbang saat berada di ruang rapat tertutup bersama sejumlah tokoh nasional. Kabar itu tersebar begitu cepat, sampai-sampai beberapa media nasional langsung menyiapkan breaking news meski informasi yang mereka terima masih simpang siur. Menurut sumber internal yang enggan menyebutkan identitasnya, insiden itu bermula ketika rapat berlangsung panas. Rapat tersebut konon membahas pergerakan politik terbaru yang dilakukan pemerintah, termasuk rencana perombakan besar-besaran di sektor strategis. Ketegangan meningkat saat seorang pejabat muda melaporkan adanya keputusan mendadak dari lingkaran presiden fiktif, Jatmika Pranagoro, yang dianggap dapat mengancam pengaruh Satria dan kelompok politiknya. Detik itu juga, suasana ruangan berubah kacau. Satria, yang diketahui selama ini tetap aktif mengatur strategi politik partainya, tampak pucat dan mulai kehilangan keseimbangan. Para pengawal yang berada di dalam ruangan langsung bereaksi, menopangnya sebelum tubuhnya benar-benar jatuh ke lantai. Para peserta rapat sempat panik, beberapa memanggil tim medis dalam keadaan terburu-buru. Rekaman CCTV internal yang belum dipublikasikan disebut menunjukkan bagaimana beberapa tokoh mulai berdiri dan saling berbisik penuh kecemasan. Hanya hitungan menit setelah kejadian itu, seluruh area rapat disterilkan. Petugas keamanan memperketat pintu masuk, sementara beberapa mobil hitam dengan lampu strobo mulai bergerak cepat dari arah gedung utama. Para wartawan di luar yang sebelumnya hanya menunggu untuk liputan rutin mendadak berlari-lari, berusaha mencari celah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam situasi genting seperti itu, satu hal jelas, ada kejadian besar yang sedang disembunyikan. Sumber lain yang berada dekat lokasi mengungkapkan bahwa sebelum tumbang, Satria sempat terlihat tegang setelah mengetahui bahwa salah satu tokoh muda yang ia dukung, Arya Mandala, berpotensi dilepas dari posisi strategisnya dalam kabinet. Keputusan tersebut dianggap mengejutkan, terutama karena hubungan baik antara Arya dan presiden fiktif selama ini terlihat harmonis di mata publik. Namun, rumor mengatakan bahwa hubungan itu hanya ilusif. Di balik layar, ada tarik-menarik kekuasaan yang tidak pernah terlihat kamera. Insiden pingsannya Satria bukan hanya sekadar kejadian medis biasa. Para analis politik menilai bahwa ini adalah tanda dari puncak ketegangan politik yang selama berbulan-bulan dirahasiakan dari publik. Beberapa bahkan menyebut kejadian itu sebagai ledakan pertama dari konflik kekuasaan yang lebih besar yang melibatkan sejumlah elit dan tokoh-tokoh berpengaruh di berbagai lembaga penting negara. Tidak berhenti di sana, kabar beredar bahwa sebelum robeknya ketegangan itu, Satria telah menyiapkan gerakan balasan untuk mengamankan posisi Arya Mandala dalam peta politik nasional. Namun sayangnya, langkah tersebut diduga terpukul mundur oleh keputusan cepat dan agresif dari lingkaran presiden fiktif. Pertarungan politik yang selama ini berlangsung di balik layar akhirnya benar-benar pecah. Dari luar gedung rapat, saksi mata melihat beberapa aparat keamanan dengan langkah tergesa membawa alat medis tambahan. Hal ini semakin menegaskan bahwa situasi sangat serius. Namun pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi. Yang ada hanyalah bisikan, desas-desus, dan spekulasi liar yang mulai menyebar kemana-mana. Di sosial media,
Tagar tentang Satria dan Arya langsung melesat ke puncak trending, memicu perdebatan sengit antara pendukung dua kubu. Dalam beberapa video amatir yang beredar, terlihat puluhan wartawan berdesakan di depan pintu gedung rapat, mencoba mengajukan pertanyaan kepada siapapun yang tampak keluar. Namun semua yang keluar tampak bungkam, wajah mereka kaku, seolah-olah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar insiden pingsan. Insiden ini menjadi babak pertama dari rangkaian konflik politik yang semakin memanas. Banyak pihak yakin bahwa apa yang terjadi kepada Satria bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah krisis politik yang bisa mengguncang stabilitas pemerintahan. Sebuah pertarungan kekuasaan yang selama ini dirahasiakan dari pandangan publik akhirnya mulai muncul ke permukaan. Dan pertanyaannya kini adalah, apa yang sebenarnya terjadi di ruang rapat itu? Apakah insiden ini benar-benar hanya masalah kesehatan? Atau tanda bahwa sebuah perang politik besar baru saja dimulai? Ketika kabar tumbangnya Satria Bhirawayudana masih menjadi pusat perhatian nasional, sebuah keputusan politik yang jauh lebih mengejutkan tiba-tiba diumumkan secara mendadak. Tepat pukul 14.21 siang itu, juru bicara pemerintahan muncul dalam konferensi pers terbatas dan membacakan satu kalimat pendek yang mengguncang seluruh isi negeri. Pemerintah memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan strategis. Arya Mandala resmi dilepaskan dari posisinya. Dengan satu kalimat itu, seluruh spekulasi, rumor, dan kecurigaan publik meledak seperti bom waktu. Arya Mandala adalah tokoh muda yang selama 2 tahun terakhir menjadi simbol perubahan. Kehadirannya kerap disebut sebagai tangan kanan masa depan, dan bahkan beberapa analis meyakini Arya sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Namun kini, tiba-tiba namanya dicoret begitu saja, tanpa penjelasan rinci, tanpa alasan yang jelas, dan tanpa mekanisme transisi. Reaksi langsung datang dari berbagai media. Studio berita nasional langsung beralih ke mode darurat. Para analis politik dipanggil mendadak, sementara tagar Arya dicopot langsung menembus jutaan cuitan hanya dalam waktu 1 jam. Namun apa yang tidak diketahui publik adalah bagaimana keputusan itu sebenarnya dibuat. Sumber internal mengungkapkan bahwa pencopotan Arya bukanlah keputusan yang diambil hanya dalam 1 malam. Rencana ini disebut telah disusun selama berminggu-minggu. Di balik dinding istana, ada ketidaksepakatan tajam antara dua kubu besar, kubu presiden fiktif, Jatmika Pranagoro, dan kubu Satria Bhirawayudana. Arya sendiri berada tepat di tengah-tengah pertarungan dua kekuatan itu. Menurut bocoran yang tidak pernah dipublikasikan, beberapa jam sebelum rapat pagi itu dimulai, sebuah dokumen rahasia baru saja mendarat di meja presiden. Dokumen itu berisi hasil evaluasi posisi Arya dan sejumlah rekomendasi perombakan struktural. Nama Arya muncul dalam kategori beresiko tinggi, sebuah label yang selama ini hampir tidak pernah diberikan kepada politisi sekali berdirinya. Namun siapa yang memberikan label itu? Dari mana evaluasi itu berasal? Semua masih menjadi misteri. Ketika rapat berlangsung, ketegangan mulai terasa hangat. Para menteri dan pejabat tinggi yang hadir disebut terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung Arya bertahan, dan mereka yang mendukung rotasi cepat. Perdebatan terjadi, suara meninggi, dan beberapa peserta bahkan menggebrak meja. Menurut sumber yang menyaksikan langsung, Satria Bhirawa tampak semakin tertekan saat menyadari bahwa kubunya semakin terjepit. Ketika akhirnya laporan resmi memasuki tahap final, tubuhnya melemah dan insiden dramatis itu pun terjadi. Keputusan pencopotan Arya diumumkan hanya berselang beberapa jam setelah insiden Satria tumbang. Banyak pihak menilai bahwa langkah cepat ini bukan kebetulan. Justru, tindakan itu dipandang sebagai manuver kilat yang sengaja dilakukan untuk mempercepat pergantian kekuasaan sebelum kubu Satria sempat bangkit kembali.
Seorang pengamat politik senior bahkan menyebutnya sebagai operasi senyap paling berani dalam 1 dekade terakhir. Sementara itu, Arya sendiri tidak terlihat memberi komentar apapun. Beberapa wartawan mencoba mengejarnya ketika ia meninggalkan gedung kementerian, namun ia hanya berjalan cepat sambil menunduk. Namun ekspresinya, meski hanya terlihat sekilas dari sudut kamera, menggambarkan seseorang yang baru saja dikhianati oleh orang-orang yang dipercayainya. Di markas besar Partai Ksatria, situasi berubah menjadi chaos. Para anggota partai panik, rapat darurat dibuka, dan telepon berdering tanpa henti. Para loyalis Ksatria langsung menuding bahwa pencopotan Arya adalah serangan politik yang dilakukan dengan tujuan melemahkan pengaruh Ksatria dalam struktur kekuasaan nasional. Tuduhan pun mengarah kepada lingkaran Jatmika Pranagoro, meski pemerintah dengan tegas membantah ada motif politik. Namun analisis dari berbagai lembaga independen menunjukkan pola yang mencurigakan. Dalam 2 minggu terakhir, beberapa posisi strategis yang selama ini dikuasai orang-orang dekat Ksatria secara perlahan dipindahkan ke pihak lain. Prosesnya halus, tanpa sorotan media, namun ritmenya konsisten. Seolah-olah ada operasi besar yang sedang dilakukan untuk menyapu bersih jejak pengaruh Ksatria dari pemerintahan. Keputusan pencopotan Arya menjadi puncaknya. Malam itu, seorang pejabat senior yang dikenal dekat dengan Arya mengirim pesan pendek ke beberapa wartawan investigasi. Isi pesannya hanya 1 kalimat. Ini belum selesai. Pembalasan akan datang. Pesan itu menyebar seperti api di rumput kering. Berbagai media mulai berspekulasi mengenai kemungkinan adanya serangan balik dari kubu Ksatria setelah mereka pulih dari kekacauan internal. Di sisi lain, kubu pemerintah tetap mempertahankan narasi bahwa semua keputusan dilakukan demi stabilitas negara dan efisiensi pemerintahan. Namun publik semakin meragukan narasi resmi itu. Terlalu banyak kejanggalan. Terlalu banyak hal yang seolah sengaja ditutupi. Dalam sebuah wawancara live, seorang analis berkata, "Jika Arya Mandala saja bisa dicopot secara mendadak, maka tidak ada posisi yang benar-benar aman di negara ini." Seiring malam semakin larut, satu fakta baru yang lebih mengejutkan muncul dari sumber internal. Disebutkan bahwa pencopotan Arya bukan hanya pergantian jabatan, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar, rencana yang mungkin melibatkan restrukturisasi kekuasaan secara total di level tertinggi pemerintahan. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu pertanyaan besar semakin menguat. Benarkah insiden Ksatria tumbang adalah murni masalah kesehatan, atau bagian dari drama politik yang lebih gelap? Pencopotan Arya hanyalah permukaan dari gelombang besar yang sedang bergerak di bawahnya. Gelombang yang sebentar lagi akan menghantam keras dan mengubah peta kekuasaan negara. Ketegangan yang mulai mencengkeram ibu kota setelah pencopotan Arya Mandala belum sempat mereda ketika sebuah perkembangan baru kembali mengguncang suasana politik nasional. Malam itu, kira-kira pukul 22.18, sebuah pernyataan resmi dari kubu Ksatria Bhirawa Yudana akhirnya muncul. Bukan pernyataan lembut, bukan imbauan damai, melainkan kalimat penuh kemarahan dan kekecewaan yang membuat seluruh negeri terdiam. Pernyataan itu dibacakan oleh tangan kanan Ksatria, seorang politisi senior yang selama ini dikenal jarang berbicara di depan publik. Dengan wajah tegang dan suara berat, ia mengatakan bahwa pencopotan Arya Mandala adalah tindakan sepihak yang dilakukan tanpa dasar, tanpa musyawarah, dan tanpa memberi kesempatan pembelaan. Namun yang membuat publik terbelalak adalah kalimat berikutnya. Ia mengatakan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari manuver kekuasaan yang sengaja dibuat untuk menekan pengaruh Ksatria dan menghancurkan kekuatan politik yang ia bangun selama bertahun-tahun. Pernyataan itu langsung menyebar ke televisi nasional. Studio berita yang sebelumnya sudah panas kini berubah menjadi medan debat terbuka.
Para komentator politik menilai bahwa inilah pertama kalinya kubu Satria secara terang-terangan menantang pemerintahan Jatmika Pranagoro. Dalam dunia politik, ini bukan sekadar kritik, ini deklarasi perang. Di tengah hiruk-pikuk itu, keadaan Satria sendiri masih menjadi misteri. Kabar terbaru menyebutkan bahwa kondisinya stabil, namun ia belum diperbolehkan berbicara. Meski demikian, sejumlah orang dekatnya mengklaim bahwa Satria telah mengetahui pencopotan Arya dan sangat terpukul oleh keputusan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia bahkan sempat meminta rapat tertutup untuk membahas langkah balasan yang akan diambil begitu kondisi fisiknya memungkinkan. Di tempat lain, Arya Mandala akhirnya muncul di depan publik. Ia tidak berbicara banyak, hanya menyampaikan 3 kalimat singkat. Saya menerima keputusan ini dengan hati berat. Banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan sekarang. Tapi saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Kata-kata itu ambigu, namun penuh tekanan emosional. Publik menafsirkannya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi di balik pencopotan tersebut. Sementara itu, di gedung pemerintahan, suasana berubah menjadi tidak menentu. Meski kubu presiden berusaha menjaga ketenangan, namun sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pejabat penting mulai mengkhawatirkan potensi serangan balik politik yang bisa muncul kapan saja. Mereka sadar bahwa pencopotan Arya adalah langkah besar yang berpotensi memicu gejolak besar. Apalagi melihat reaksi keras yang ditunjukkan oleh kubu Satria, jelas bahwa ketegangan politik kini telah mencapai tingkat paling tinggi sejak awal masa pemerintahan Jatmika. Gerak-gerik kubu Satria semakin aktif. Di markas besar partai, mobil-mobil mewah hilir mudik hingga larut malam. Ruang rapat utama terlihat selalu dipenuhi tokoh-tokoh senior, beberapa bahkan datang dari luar kota secara mendadak. Para wartawan yang berjaga di depan gedung hanya bisa memotret dari jauh, karena akses diperketat secara drastis. Banyak spekulasi muncul mengenai apa yang sedang direncanakan oleh kubu Satria. Ada yang menyebut mereka tengah menyusun laporan khusus mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencopotan Arya. Ada pula rumor yang menyebut bahwa mereka berencana merilis dokumen-dokumen sensitif sebagai bentuk tekanan balik. Bahkan terdengar bisikan bahwa beberapa pejabat yang sebelumnya diam kini bersedia bersaksi mengenai proses pencopotan yang dianggap tidak etis. Di media sosial, dukungan untuk Arya meluap-luap. Banyak yang menyayangkan mengapa seorang tokoh muda potensial justru disingkirkan secara terburu-buru. Sebagian orang bahkan mulai mengaitkan pencopotan ini dengan persaingan para kandidat penerus kekuasaan yang semakin memanas menjelang tahun politik. Publik yang sebelumnya netral kini mulai memilih posisi, entah mendukung kubu pemerintah atau berbelok mendukung kubu Satria yang semakin terlihat sebagai korban permainan politik. Ketika semua itu berlangsung, sebuah kejadian yang lebih mengejutkan muncul dari dalam lingkaran istana. Seorang pejabat tingkat menengah tiba-tiba mengundurkan diri pada dini hari. Surat pengunduran diri itu dikirimkan melalui email resmi dengan alasan tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan terbaru pemerintah. Media segera mengetahui hal ini dan menjadikannya headline. Dalam sekejap, berita itu memperkuat dugaan bahwa memang ada gejolak besar di dalam pemerintahan. Beberapa analis kemudian menyampaikan pendapat bahwa pencopotan Arya bisa jadi hanyalah bagian pertama dari rangkaian langkah besar yang direncanakan oleh lingkaran presiden. Mereka menduga bahwa beberapa posisi penting lain juga sedang dievaluasi dan mungkin akan mengalami nasib serupa. Dan di tengah semua kekacauan itu, muncul kabar yang lebih menegangkan. Dokumen yang diduga berisi rencana pengganti Arya Mandala tersebar ke beberapa wartawan investigasi. Meski tidak ada yang berani mempublikasikannya secara langsung, bocoran kecil-kecilan mulai muncul. Beberapa nama yang disebut dalam dokumen itu membuat publik terkejut,
karena seolah mengonfirmasi adanya upaya sistematis untuk mengganti struktur kekuasaan di level tinggi. Kubu Satria langsung merespons cepat. Mereka menuduh bahwa dokumen itu adalah bukti bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario jauh sebelum insiden Satria tumbang. Dalam konferensi pers, salah satu tokoh senior dengan tegas mengatakan, "Ini bukan kebetulan. Mereka ingin menggusur Arya. Dan Satria tahu itu." Pernyataan itu membuat situasi semakin panas. Hubungan dua kubu yang sebelumnya masih menjaga sopan santun politik kini benar-benar retak. Dan ketika retakan itu semakin lebar, rakyat hanya bisa menunggu. Apa langkah selanjutnya? Siapa yang akan bergerak duluan? Apakah ini akan berujung pada perpecahan besar di dalam pemerintahan? Satu hal yang pasti, serangan balik sudah dimulai. Dan perang kekuasaan kini benar-benar pecah tanpa bisa dihentikan. Ketika konflik antara kubu Satria dan pemerintahan Jatmika Pranagoro semakin sengit, satu sosok yang sejak awal memilih diam akhirnya maju ke garis depan. Presiden fiktif Jatmika, yang oleh publik sering dijuluki sebagai pemimpin tenang, mendadak tampil dalam sebuah konferensi pers khusus yang disiarkan pada jam prime time. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena Jatmika dikenal sangat jarang memunculkan diri ketika terjadi badai politik. Namun malam itu berbeda. Sorot matanya tajam, wajahnya tegang, dan intonasi suaranya menunjukkan ketegasan yang belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Tanpa basa-basi, ia mengungkapkan bahwa pencopotan Arya Mandala dilakukan berdasarkan serangkaian evaluasi internal. Ia menekankan bahwa keputusan ini diperlukan demi menjaga stabilitas pemerintah dan mencegah potensi konflik kepentingan di masa mendatang. Penjelasan itu disampaikan tanpa menyebut nama siapapun, namun arah narasinya jelas mengarah pada kubu Satria. Yang membuat suasana politik semakin bergetar adalah ketika Jatmika mengatakan, pemerintahan ini tidak akan tunduk kepada tekanan dari kelompok manapun. Kalimat itu menghantam keras seperti palu godam. Sontak seluruh studio berita menjadi riuh. Para analis politik yang hadir di berbagai program langsung hening beberapa detik sebelum kemudian saling berebut memberikan komentar. Rata-rata sepakat bahwa pidato itu bukan sekadar klarifikasi, tetapi pernyataan terbuka bahwa Jatmika siap melawan balik tekanan yang datang dari kubu Satria. Kubu Satria pun bereaksi keras. Mereka menilai bahwa ucapan presiden bukan hanya menyinggung, tetapi juga menyerang balik secara terbuka. Dalam sebuah video yang diunggah di akun resmi partai, seorang politisi senior tampak sangat marah saat mengatakan bahwa langkah Jatmika itu membuktikan bahwa pemerintah memang sedang menjalankan agenda untuk membersihkan pengaruh tokoh tertentu dalam lingkaran kekuasaan. Sementara itu, kondisi Satria yang masih dalam masa pemulihan menjadi simbol ketegangan yang semakin memuncak. Ia tidak bisa tampil langsung, namun tim loyalisnya memberikan pernyataan bahwa Satria sangat kecewa dan merasa dikhianati. Mereka menegaskan bahwa Satria selama ini mendukung penuh pemerintahan dan tidak pernah menduga bahwa dirinya justru akan disingkirkan perlahan. Di sisi lain, publik yang biasanya terbagi dua kini justru menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Banyak masyarakat berpendapat bahwa tindakan Jatmika patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian menghadapi tekanan dari tokoh kuat. Mereka memuji sikap tegas presiden yang selama ini dianggap terlalu moderat. Namun sebagian lainnya menilai pidato itu sebagai bentuk konflik kekuasaan yang disembunyikan di balik alasan evaluasi jabatan. Sementara itu, bocoran baru kembali muncul di media. Sebuah dokumen analisis intelijen politik yang tidak diketahui sumbernya beredar di kalangan jurnalis. Dokumen itu berisi peta hubungan antara beberapa tokoh nasional, termasuk posisi strategis yang diduduki oleh orang-orang yang dianggap dekat dengan Satria. Dalam dokumen itu, ada catatan kecil yang berbunyi,
Perlu dilakukan penataan ulang untuk menghindari dominasi satu faksi. Banyak yang menduga bahwa dokumen itu justru menjadi dasar pencopotan Arya. Meski belum dapat dipastikan keasliannya, bocoran tersebut memperkeruh suasana karena memberikan kesan bahwa Jatmika selama ini diam-diam mempersiapkan operasi besar untuk mengurangi pengaruh politik Ksatria dan jaringan pendukungnya. Di tengah rumor itu, muncul juga laporan bahwa beberapa pejabat muda lain yang dianggap dekat dengan Arya sedang diawasi. Beberapa dari mereka dikabarkan dipanggil secara mendadak untuk evaluasi. Ada yang disebut menangis saat keluar dari ruang rapat, ada yang tampak frustasi, dan beberapa memilih menghindari media dengan alasan tidak ingin memicu kontroversi. Dalam catatan jurnalis investigasi, mereka berhasil mengungkap bahwa sebelum konferensi pers Jatmika, sempat terjadi pertemuan tertutup antara presiden dan 3 petinggi intelijen. Pertemuan itu berlangsung hampir 3 jam dan menjadi salah satu titik yang memunculkan spekulasi bahwa operasi mempersempit pengaruh kubu Ksatria sedang berlangsung. Yang lebih mengejutkan, muncul laporan lain dari dalam lingkaran pemerintahan yang mengatakan bahwa Jatmika sebenarnya sudah mengetahui rencana kubu Ksatria untuk menjadikan Arya Mandala sebagai tokoh kunci dalam mempersiapkan regenerasi politik mereka. Jika laporan ini benar, maka tindakan Jatmika bukanlah reaksi mendadak, tetapi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan politik. Kubu Ksatria pun tidak tinggal diam. Mereka menggelar rapat nasional darurat yang dihadiri oleh para tokoh terpenting partai. Foto dari ruang rapat itu bocor ke media, menunjukkan wajah-wajah tegang dan marah. Di tengah ruangan, ada papan besar berisi strategi balasan, namun bagian paling penting ditutup dengan kain merah. Banyak analis menduga bahwa papan itu berisi rencana konfrontasi politik yang jauh lebih dalam. Di luar seluruh ketegangan tersebut, masyarakat semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa 2 tokoh besar yang selama ini tampak solid justru terpecah? Apakah ini hanya perselisihan biasa, atau ada rencana besar yang tidak diketahui publik? Sementara keresahan publik memuncak, satu poster anonim muncul di media sosial, memuat gambar bayangan 2 tokoh besar dan kalimat, "Ini baru permulaan." Poster itu langsung viral, memicu spekulasi bahwa konflik kekuasaan ini masih jauh dari selesai. Dan memang benar. Pidato Jatmika yang berani itu hanyalah pembuka tirai. Di baliknya, badai besar sedang menunggu untuk mengamuk. Ketegangan politik yang sudah membumbung selama berhari-hari akhirnya mencapai titik didihnya pada malam yang dianggap sebagai salah satu malam paling dramatis dalam sejarah politik fiksi negeri itu. Ketika rakyat mulai lelah menebak-nebak arah pertarungan antara kubu Ksatria dan pemerintahan Jatmika, sebuah kejadian yang tidak pernah diperkirakan tiba-tiba meledak dan membuat seluruh negara terbelalak. Pukul 00.43 dini hari. Di saat sebagian besar masyarakat sudah tenggelam dalam tidur, sebuah unggahan anonim muncul di salah satu platform media sosial terbesar. Unggahan itu berupa foto dokumen internal pemerintahan yang selama ini disebut-sebut sebagai rumor semata. Dokumen tersebut berjudul Strategi Rekonstruksi Kekuatan Eksekutif 2025-2030. Di dalamnya terdapat bagian besar yang memetakan nama-nama tokoh, posisi strategis, rencana mutasi, serta catatan-catatan berisi evaluasi terhadap sejumlah pejabat yang dianggap terlalu dekat dengan lingkaran politik Ksatria. Nama Arya Mandala berada di kolom pertama dengan tanda merah besar di sampingnya, disertai catatan. Potensi menggeser arah kebijakan. Perlu diganti dengan sosok yang sejalan dengan visi utama. Dalam hitungan menit, unggahan itu tersebar ke seluruh negeri. Tagar tentang dokumen bocor tersebut langsung meroket ke posisi nomor 1 di berbagai platform. Media berita yang sedang bersiap menutup tayangan malah membuka kembali ruang siaran darurat. Para pembawa berita bekerja kembali meski mata mereka terlihat lelah. Para komentator politik,
yang sebelumnya masih mencoba bersikap netral, kini mulai menyatakan bahwa inilah bukti paling kuat bahwa konflik internal pemerintahan sudah memasuki fase yang tidak lagi dapat ditutupi. Di sisi lain, pemerintahan Jatmika langsung mengeluarkan pernyataan singkat. Mereka menyebut dokumen itu palsu, hasil manipulasi pihak tertentu untuk menyesatkan publik. Namun, yang membuat publik ragu adalah ketidakkonsistenan pernyataan itu. Beberapa pejabat memberikan tanggapan berbeda, ada yang mengatakan dokumen itu tidak lengkap, ada yang bilang itu draft lama yang sudah tidak relevan. Perbedaan narasi ini membuat masyarakat semakin curiga bahwa dokumen tersebut memang berasal dari lingkaran istana. Kubu Satria merespons cepat. Mereka menggelar siaran langsung di kanal resmi partai. Dalam video itu, salah satu tokoh senior berdiri di podium, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kemarahan. Ia mengatakan, "Selama ini kami mencoba menjaga etika. Tapi malam ini, seluruh rakyat telah melihat sendiri apa yang sedang mereka lakukan di atas panggung kekuasaan." Ucapan itu disambut sorakan dari ruangan rapat besar yang berada di belakangnya. Para kader tampak berdiri, sebagian mengepalkan tangan, sebagian lain berteriak lantang seolah yang mereka lihat adalah deklarasi perang terbuka. Di tengah suasana panas itu, sebuah kabar baru muncul dari rumah sakit tempat Satria dirawat. Salah satu anggota keluarganya membocorkan bahwa Satria meminta bertemu dengan beberapa tokoh penting, termasuk mantan petinggi militer, ekonom senior, dan seorang tokoh agama yang dihormati. Pertemuan itu berlangsung tertutup, tanpa akses media. Banyak yang menduga bahwa Satria sedang menyusun langkah besar sebagai balasan terhadap apa yang terjadi. Rumor lain menyebut bahwa Satria telah menulis pernyataan pribadi yang akan disiarkan begitu kondisi kesehatannya memungkinkan. Bahkan beberapa wartawan investigasi mengatakan bahwa ada rekaman suara rahasia yang mungkin akan dirilis ke publik. Sementara itu, di istana, suasana benar-benar mencekam. Beberapa penjaga keamanan tambahan terlihat berjaga. Lampu di lantai 3 menyala sepanjang malam, menandakan bahwa rapat darurat sedang berlangsung. Dalam rapat itu, beberapa menteri dikabarkan berselisih pendapat mengenai cara menghadapi gejolak ini. Ada yang mengusulkan klarifikasi terbuka, ada yang meminta presiden bersikap agresif, dan ada pula yang menyarankan langkah-langkah ekstrim seperti pergantian pejabat besar-besaran untuk memotong pengaruh politik lawan. Di tengah perdebatan itu, Jatmika duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Ia tampak tenang, tetapi ketegangannya tidak bisa disembunyikan. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa ia beberapa kali mengetuk meja dengan ujung jarinya, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Sementara itu, publik semakin terbagi. Jalanan ibu kota mulai dipenuhi spanduk-spanduk dari dua kubu yang saling menyerang narasi. Kelompok pendukung pemerintah menggelar aksi damai, meminta agar rakyat tidak terprovokasi. Sebaliknya, pendukung Satria melakukan pawai malam sambil membawa poster bertuliskan, "Kami tidak diam lagi." Media internasional mulai memberitakan konflik ini. Mereka menyebutnya sebagai krisis internal paling besar dalam sejarah politik fiksi negara tersebut. Beberapa analis asing bahkan mengaitkannya dengan potensi keretakan dalam stabilitas pemerintahan. Dan di puncak malam yang panjang itu, sebuah video 45 detik tiba-tiba muncul dari akun anonim lainnya. Video itu memuat rekaman suara seorang pria yang sangat mirip dengan salah satu pejabat tinggi pemerintahan. Suara itu berbicara tentang menyusun ulang kekuatan dan mengingatkan Satria agar tidak terlalu jauh. Meski keaslian video itu belum dapat dipastikan, dampaknya langsung luar biasa. Dalam 1 jam, video itu ditonton 2 juta kali. Dalam 2 jam, ribuan komentar memenuhi kolom diskusi. Dalam 3 jam,
para pakar digital forensik mulai diminta tampil di televisi untuk menganalisis rekaman tersebut. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Konflik ini bukan lagi sekadar perselisihan antara dua tokoh besar. Ini bukan lagi soal pencopotan seorang pejabat muda. Ini bukan lagi soal siapa yang menguasai jabatan strategis. Ini adalah perang pengaruh, perang kekuasaan, dan perang narasi yang kini telah meledak menjadi drama nasional. Dan malam itu, seluruh negeri sadar bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak ada jalan kembali. Konflik telah resmi memasuki fase paling gelapnya. Badai sebenarnya baru saja dimulai.